kurang. Tapi kalau aku ya mendingan fokusin ke arah hero-heronya dari Keyboy kayaknya. Selena juga oke ngeband di sini. Atlas. Wow. Karena mungkin ini adalah satu hal yang bisa kita perhatikan, Diginya sudah diamanin, Atlasnya juga sudah ditutup, tidak ada lagi inisiator untuk seorang Keyboy. Chow diambil, Kufra diambil, tapi ada satu hero dari Keyboy yang masih bisa diambil. Jauhead. Yes, pintar sekali Udah lama Profesor banget Gabe. nggak nongol. Saya mah nggak perlu kode-kode segala macam udah paham. lama banget gak nongol itu hero. Benar. Tapi itu masih bisa menjadi hero yang efektif Ya, karena benar. instan inisiator. Nah, Tapi ini, masalahnya bawa Lilia. ini dia akhirnya kita lihat dari aura ya. Ya walaupun biasanya banyak betina aura. Lagi. Tapi tadi aura jantan, Tadi jantan. naga jantan. Itu naganya berapi-api tadi tuh. Itu naganya suka pakai megang kamera kemana-mana. Bener. Itu senjatanya, Pak. Oh senjatanya. Iya, dan One Senjata. kembali. Gua sebagai user One sangat-sangat bahagia dengan penggunaan One yang udah semakin sering lagi di ranah dari MPL Indonesia. Tapi kamu sadar nggak? Apa? Ketika kamu dalam partian kita menggunakan One, Iya. kita yang tidak senang. Gua nggak tahu kenapa. Wow. Gua lebih senang lagi semenjak adanya hero favorit gua dipakai hampir menjadi ban and pick. Fanny Iya. Oh, iya. di dalam MPL gue seneng banget. Benar, Fanny apalagi ya? hero gua banget Link. Link. Benar. Fanny, Link emang kita hero kita berdua. Kita banget sih. Kita fashion banget. Kenapa kayak tumbuh rasa ketidakpercayaan di dalam diri Pulung ya, Pak? Loh. Kita aja dengan one Anda percaya. Iya. Tidak percaya, sudah jujur saja saya menerima kok. Hayabusa. Hayabu Jet kali ini sudah diamankan dan dari sisi Berarti sudah bisa dipastikan ya, ini akan menuju kepada dari Chow untuk Yep. gold laner. Dan mungkin akan lebih berbahaya kalau seandainya one-one-nya ini akan ditargetkan dengan high end dry. masalahnya satu hal. Apa itu? 3 counter terhadap seorang Fanny. Yes. Mereka tutup pergerakan Fanny. Yep. Mereka nggak mau Fanny-nya ini bersinar. Always on the way. Dan Oke. bahkan Matilda. Matilda. Ini masalahnya Kufra juga menjadi counter dari One dengan bouncing ball-nya. Cuman tetap ini adalah hero-hero melee yang mungkin ngedash ke depan dan itu membuka kesempatan untuk win plus point dari One itu terbuka lagi loh. Kalau aku bilangnya draftnya agak nanggung sih. Kayak ada Fanny, Yep. ada Matilda. Matilda tuh kan kayak rata-rata bakal jadi cover. Oke. Sementara kalau kita ngomongin Fanny tuh bakal yang jump in ke belakang banget. Yep. Dan ini kayak ada bertolak belakang gak sih Ranger Mas? Itu dia Iya yang sih. mereka cari. Matilda apakah akan Nggak, menyelamatkan kayaknya yang lain Matilda- fokusnya? iya, kayaknya Fokusnya Matildanya. nyelamatin yang lain. Bakal nyelamatin yang lain atau ikut jump in sama Fanny. Enggak, kalau menurut gue jamin enggak, tapi dia bakal selamatin Fanny. Lebih di arah situ, tapi kita bakal Oke. langsung saksikan ini adalah game kedua. Aura Fire sudah memantapkan diri dengan game yang pertama dan ingat, ini best of 5 series yang Oke. dimana tentunya akan ada 5 game kalau terpakai semua fasilitasnya. Tapi apa berlama-lama, kita bakal menuju ke lane of down untuk game yang kedua antara Onigi Sport versus Aura Fire. Let's go, ini dia Land of Dawn di game yang kedua. Hai, yang kali ini menjadi junglernya. Hai, karena udah bukan Fanny. Yap. Ketika tidak ada Fanny, mungkin Hai yang akan lebih maksimal dengan Hai yang akan adanya mengambil jungler. posisinya ya. Yes, benar banget. Tapi kalau udah ada Fanny, pasti terbuka untuk seorang Kabeki. Dan sekarang dari masing-masing junglernya pun udah langsung mengamankan ke arah dari purple buff-nya. Belum ada gangguan dari masing-masing roamernya. Mereka masih tenang kecuali untuk sekarang ada Keyboy. Perlahan tapi pasti mulai maju ke depan mencari informasi, melihat kemana lagi nih arah perginya. Oke, dengan Underdog Wonders diamankan oleh Sans terlebih dahulu, tapi Sans ingin lebih. Ada Fluffy di sana telah memberikan informasi kalau Hai harus berebut di arah jungle-nya. Shadow telah dikeluarkan, Sans. Dan mulai sekarang tapi Retribution telah dikeluarkan membuat Sans kali ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan harus mundur ke arah belakang. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan ingat, mereka mau grogotin Profesor KB. Mereka mau ambil di sini semua jungle yang dimiliki dari seorang Hai. Godiva memfollow up. Sans sekarang tapi lihat ada Guiding Wind di sana berhasil diselamatkan. Nampaknya tidak. Satu hit terakhir membuat Hai hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya belum ada cutthroat. Karena Sans tadi berinisiasi untuk mau lebih dalam lagi. Bahkan ngereset dari orange buff-nya ini ngebeli waktu banget sih. Dan lihat high-nya juga benar-benar di pressure dari segi waktu. Ini dia yang mungkin tidak kita lihat di game yang pertama. Ya, tekanan dari Keyboy. Yang bahkan bisa dibilang baru muncul di game yang kedua. Dan akhirnya terlihat sudah untuk dari Onyx Esports mereka mendapatkan keuntungan di awal ini. Ketinggalan level pula untuk Hai-nya masih level 2 dan sekarang masih berkutat di area dari Orange Buff. Sementara untuk Sans udah level 4 cutthroat-nya udah bisa digunakan dan dia pun melakukan farming dengan sangat-sangat cepat. Pattern yang dia miliki sekarang masih berada di dalam area jungle dia sendiri. Lalu mungkin sesaat lagi akan berkumpul di area dari Turtle. Stiker MSC dikumandangkan oleh Onyx Esports Bener. yang pernah menjuarai MSC di Filipina waktu itu. Oke. Akankah
Onyx Esports kembali menjadi wakil atau bahkan Onyx Esports itu bukan harapannya oleh tim Aura Fire. Ya, karena game pertama sudah dimenangkan oleh teman-teman dari Aura Fire. Betul. Itu. Dari segi setup turtle-nya sepertinya sudah diamankan oleh Onyx Esports. Ini bisa dibilang bukan reverse psychology, Apa lagi? tapi ini adalah reverse gameplay. Reverse gameplay. High-nya ditahan sama kayak Suns waktu di game yang pertama, sehingga mereka nggak bisa nge-turtle. Dan di game kali ini malah Onyx yang bisa nge-turtle dengan bebas dengan Oke, paniknya. bebas banget gak ada gangguan. Bagaimana Pak Ketua? Ini dua hero yang tadi berada di area turtle. Ini nyaman banget Pak. Ini bukan reverse psychology, reverse gameplay. Itu dia yang akan coba diamankan oleh Kiboy. Lihat, Kiboy bakal di follow up. Dan bahkan Kiboy gak bisa pulang. Untungnya Godiva level 3. Itu kalau Godiva level 4 itu down. Udah bisa dipastikan. Bakal didorong lagi dengan Tyrant Rage ya. Itu dan bahkan Kabuki Nah, dia. memotong dari sisi samping langsung menggunakan satu buat Way of Dragon. Dan bahkan Flicker harus digunakan, tapi it's okay, no problem. Sedangkan di sisi lain mencari Black Shoes membuat Drian masih selamat dan Suns tidak mau tinggal diam. Menuju ke arah belakang. Hai, telah bergerak menggunakan satu buah Shadow-nya, tapi ternyata di sini Godiva. Oh my god, agresif. Tyrant Rage Shadow kill. Suns still survive, bro. Oh my god, in the bottom lane. Lihat pergerakan Suns tenang kabur ke arah belakang dan dia bahkan tidak terpick off. Masih ada Dewi Fortuna di dalam tubuh Suns, dimana tadi damage-nya agak sedikit terbagi nih Pak. Dengan Rock Ursa yang bertepatan sebelahan loh tadi. Gue udah nahan banget suara gue. Iya. Gue udah nahan banget suara caster gue. Iya. Karena Nggak masih, bisa Pak. karena masih puasa kan. Gak bisa Pak. Kenapa ada momen seperti itu? Gak bisa, keluarin aja semuanya. Ingat, momen gak bisa dibeli. Oke, Momen gak bisa Profesor KB. dibeli. Tapi sebelum ngobrolin talent Profesor KB, ini di arah top lane sana. Para pemain dari tim Aura Fire agak sedikit terpressure dengan satu buah gold platingan yang akan diambil sedikit demi sedikit. Nah ini lagi nih, masalah hero melee ini dimiliki oleh Aura Fire. Mereka menghantarkan badannya untuk bisa masuk dan juga maju ke dalam pemain dari Onyx. Cuman dari Onyx, weakness poinnya 1-1 ini loh KB. Iya, masalah utamanya kalau misalkan kita ngomongin Suns, tadi Suns kenapa gak tumbang karena dia juga udah selesai dengan Dread Armor-nya. Jadi dia punya tambahan untuk dari segi penghalau penetration. Yep. Sementara dari high-nya juga kan menggunakan satu talent emblem, itu adalah dari segi killing spree, assassin. Jadi tentunya penetration dari physical attack-nya agak sedikit dikurangi dengan satu Dreadnought Armor. Suns-nya bakal Oke, lihat Kabuki depan sana. Godiva udah bakal coba mengekir ke arah belakang, tapi tampaknya ada satu buah informasi. Retreat, mundur ke arah belakang. Dan kalau bisa aku bilang Profesor KB, Kibo ini kan belum nyala ya pavornya harusnya ya. Belum. Sebentar lagi. menit 5 menit 6. Menit 5 menit 6 lah. Itu bakal lebih menyebalkan sekali ketika one-one-nya yang di cover loh Prof. Wah. Ini sadar gak sih kayak gak harus selamanya Suns. Banyak dash ya. Yes, gak harus selamanya Suns. Dan bahkan Dan masalah poin utamanya adalah gak ada Popheus di sini. betul sekali. No Popheus for Aura Fire, tapi mereka terlalu fokus ke arah seorang Suns dengan ada 3 counter untuk Suns itu sendiri. Ini belum lagi dari Suns itu sendiri memiliki mobilitas sangat tinggi, udah ada level 7, satu weakness point lagi. Akankah dipaksakan oleh cewek untuk masuk ke bagian depan dan juga mengambil satu weakness point terakhir, di mana sekarang Kiboy-nya langsung maju mencoba untuk ngebadanin, tapi mereka melawan plating dan juga akan menghancurkan satu outer turret yang berada di area top lane dan hancur sudah. Hancur sudah semua perasaan kali ini di arah top lane untuk tim Aura Fire. Pecah tak tersisa, tapi nampaknya mereka masih ada kesempatan kedua di inner dan juga di base untuk mereka selamatkan Pak Bula. Wow, mendadak langsung ke perasaan tadi Pak ya. Iya, Padahal balik lagi turret sih. loh yang hancur di situ. Karena gini Pak, turretnya hancur, itu kan gak bakal bisa kembali lagi. Betul. Karena emang terkadang hal yang udah gak kita miliki, itu berharga sebenarnya ketika udah kita gak miliki lagi Pak. Iya makanya ya kita tahu ya, karena sesuatu itu jauh lebih berarti kalau sesuatu itu telah pergi. Dan sekarang ada lagi satu shadow kill masuk ke dalam tubuh Suns, tapi sepertinya tidak memberikan efek apapun. Malah untuk Sansa masih melenggang dengan begitu bebas. Ditabrak sudah Godivanya, masih punya boncing ball, dilemparin solo pendek ke bagian depan, tapi belum ada weakness point pun yang terbuka sejauh ini. Malah dari Kiboy-nya mulai terjebak, tapi untungnya Kiboy masih punya guiding wheel, dia pergi dari tersebut. Ada lagi Mystic yang sudah membuat Suns agak terimmobilize di area yang tengah dengan adanya pergerakan yang langsung di-shutdown begitu saja. Kalau aku sih melihatnya tidak akan ada invasi lebih dalam lagi kalau bukan karena purple buff. Karena kalau purple buff ini mereka bakal mendapatkan kerugian di mana Hai nggak punya purple buff. Retribution is on point dari Suns. Berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Hayabusa kali ini agak sedikit tertambat, bahkan di belakang sana Guiding Wheel membuat seorang Godiva langsung cross buff dari Kabuki. Gak bisa berbuat lebih banyak lagi, begitu telah digunakan Flavi. Satu hit terakhir membuat satu buah Kabuki tumbang, tapi nampaknya itu belum berhasil. Dan di sisi lainnya turret hilang untuk dua di mid dan juga di top lane. Wow. Buat Aura Fire benar-benar kali ini mendapatkan kerugian. Suns is coming. Pentager ke arah belakang. Suns, dia bukan salah satu Fami yang masih mendapatkan downing like. Pentager pun harus down.
dibalaskan keadaannya. Boots di depan sana memberikan 1 untuk 1. Kalau bisa aku bilang ya, Profesor, Suns bukan yang terlalu fast-hand banget. Iya. Ini bukan set-set, tapi dia on point. Itu dia. Poin terpenting adalah dia benar-benar menargetkan ke arah facehugger dan bahkan dari cutthroatnya benar-benar on point banget, memberikan dealing damage yang cukup tinggi. Namun sayangnya energi manajemennya mungkin yang kurang diperhatikan karena mungkin ya balik lagi. Yang namanya pemain lagi di dalam arena pertandingan, adrenalin rush itu ngatur banget. Beda lagi. Ngatur. Iya, belum lagi malah kita juga udah melihat ya ada penurunan energi lagi yang dilakukan terhadap farming itu sendiri. Sekarang Boots-nya sudah berada di area dari Turtle. Belum lagi pergerakan pemain-pemain yang berbeda. Sementara untuk Kabuki sudah mulai ketahuan dan dia pun pergi dari area tersebut dengan Jet Kundo yang dia miliki bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Dan apa yang akan terjadi saat lagi di mana Turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula oleh cewek. Dan bukan hanya itu aja, lihat Purple Buff lagi akan menjadi pilihan. Suns is coming, Kadi Wasa keluarkan bersama dengan Saksi. Kita pakai di depan sana. Suns men-take over satu buah Purple Buff. Hai, harus mundur ke arah belakang. Godiva nggak bisa menyelamatkan Purple Buff yang dimiliki dari seorang Hai. Lihat, take over yang manis langsung diambil tanpa kontes, Profesor. Iya, bahkan kita mengingat ya, tadi Suns kan dapetin 1 poin untuk yang minus cooldown retribution. Itu cuma 2 detik. Jadi 33 detik dan retributionnya dari seorang Suns ini jadi lebih cepat. Heptasis sudah diamankan, Antiquira sudah di tangan, Hai belum selesai dengan War X dan bahkan belum selesai dengan yang namanya Malefic Roar. Jadi untuk dari segi item armor pasti bakal lebih diunggulkan dan Suns di early game seperti ini bakal lebih owning. Kalau misalkan ceweknya benar-benar dapetin space yang udah dibuahkan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Masalahnya poin killnya emang sama, tapi lihat dari goldnya jauh banget. Buset, langsung hilang tapi lihat Suns mencuri Xavier di arah belakang. Cewek mendalam ke bawah untuk bersinar tapi ternyata Esmeralda dan Suns tiba-tiba datang. Kabuki menjadi pilihan, Kabuki ditumbangkan Suns 2 miliar dan Godiva one last hit. Godiva still survive, Hai is coming, langsung zero kill. Cewek ditumbangkan tapi ternyata terbagi menjadi 3 membuat seorang Hai tidak bisa mendapatkan lebih. Lihat Kabuki, pemain Vani set dibalaskan dengan set 2 miliar. Set hilang sudah tadi beberapa pemain dimiliki oleh Raphael. Bahkan untuk kali ini ada lagi I'm offended-nya miss, downhill light-nya dikeluarkan, orange buff-nya pun gagal untuk didapatkan oleh facehugger itu sendiri. Entah itu targetnya tadi adalah orange buff, entah itu targetnya adalah pemain dari Onyx Esports. Lihat tadi nggak? Lihat nggak? Di mana dia dari light-nya kan dipakai sebelumnya. Ya. Tumbang dong. Hidup pakai lagi. Ada lagi dipakai lagi nanti. Yang penting pakai selalu digunakan pokoknya. Efisiensinya tuh benar-benar dimaksimalkan sih sama dia. Ya, cooldown management lah. Walaupun belum efektif. Belum, damage-nya juga nggak sebegitu sakit. Tapi balik lagi ketika downing light digunakan, pasifnya menyala. Yang artinya nanti dia akan melakukan tipikal spam hit kepada siapapun yang ada di depannya dan 1v1 situation seperti yang terjadi di mid lane. Yap. Sementara sekarang kalau kita lihat dari minimap itu sendiri, ada Esmeralda yang udah bergerak di bagian bawah, ada Hayabusa pula yang mungkin bergerak area tersebut. Sementara itu di area lore, udah ada pergerakan di mana lore-nya pun kembali ingin diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Lebih pergi untuk memilih ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu. Gufra dan juga Ruby belum melakukan hal apapun. Sementara dari pergerakan Kabuki yang menggunakan Chow dan juga Facehugger menggunakan Xavier, mereka pun masih menang di bagian belakang dan lore-nya pun menjadi milik dari Onyx Esports tanpa adanya kontes sama sekali karena semuanya hening senyap tanpa adanya pergerakan. Zoningnya yang dilakukan oleh Onyx Esports bagus banget dan bahkan Hai mau nggak mau yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan sedikit split push, sedikit memberikan nafas segar untuk tim Aura Fire dari laning. Dan ini sesuai dengan yang kita bahas ya di game yang pertama. Ya. Aura Fire kuat banget di mid lane-nya, tapi apakah celahnya itu ada di samping dan terjadi? Terjadi. Kabuki tadi di pressure banget. Yep. Habis. Dan setelah habis dari Kabukinya langsung menuju kepada mid lane karena apa? Karena mereka menangin yang namanya laning phase dan uangnya itu lebih bisa dioptimalkan. Sama snowball effect-nya nggak berhenti jadinya. Sama satu hal lagi yang dimaksimalkan dari seorang Onyx Esports adalah Xaviernya. Bener-bener Xaviernya itu berada di posisi yang terancam. Dia nggak di posisi yang aman. Lihat, mau di belakang mau di mana saja, Xaviernya benar-benar harus berjaga dari pergerakan seorang Suns. Dan bahkan Suns akan take over lagi Purple Buff yang dimiliki dari tim Aura Fire. Meanwhile buat kalian semua, jangan lupa untuk saksikan M-Word Tantangan diterima film pendek animasi 515 episode kedua. Karena kita bakal menyaksikan episode ketiga di arah bottom lane. Dan bakal ada tembakan down nilai lagi yang telah dikeluarkan. Shadow Kill untuk melakukan clean win tapi nampaknya belum efektif. Retribution dan bahkan Boots masuk ke arah belakang. Pesaka menjadi pilihan tapi ternyata Boots kali ini masih bisa bersama menuju ke arah satu buah best turret yang pecah. Dimaksimalkan oleh seorang Asia. Tapi di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mundur ke arah belakang. Cewek nggak berhasil
berhasil di take down dengan satu buat zero kill, Profesor. Wah, ini Wow. dipaksain banget sih. Dipaksa banget tadi di arah bottom lane. Karena kalau nggak dapat mereka rugi loh. Iya ini dan sekarang mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Karena di bagian belakang udah ada Valistarmo dari Mas belum menembis juga. Masih belum bisa mendapatkan ke arah beberapa pemain milik Aura Defiance. Sementara itu untuk kali ini ada lagi pergerakan dari Mystic yang membuat pergerakan dari Skiboy harus terhenti tepat berada di depan base yang dimiliki oleh Aura Fire. Boots adalah offlaner yang cukup sabar dan cukup objektif kalau menurut saya, Profesor. Tapi Boots kali ini dia memaksakan 2 kali masuk ke dalam base yang dimiliki dari tim Aura Fire. Mungkin yang pertama karena dia masih punya Purify dan ternyata tidak digunakan. Tapi yang kedua kalinya mau nggak mau harus digunakan. Karena kalau kayaknya terlalu lama di sana pun bakal termakan oleh damage yang diberikan oleh teman-teman dari Aura Fire. Kalau melihat dari player squad by Livin by Mandiri, kalau bisa kita bilang di sini Suns cewek Boots unggul banget sebagai salah satu pemegang dari gold leadingnya. Sementara Drian mungkin akan mulai tersusul oleh Kabuki. Tapi poin pentingnya adalah Drian ini dari tadi juga memberikan efek slow yang sangat amat luar biasa dari territorial team fight-nya. Yes, benar banget. Dan kalau misal kita agak sedikit lihat ya, dari Onyx Esports dan Aura Fire, mereka dengan 4 point kill yang sama. Dan juga goldnya yang jauh banget. Ini yang membuat Onyx Esports berani nabrak ke arah belakang. Karena difference gold bisa sampai 10.000 aja. Itu udah pasti lo nabrak harusnya menang. Ya, harusnya. Karena mungkin Damage 2 dealnya item. nggak cukup. Karena mungkin 2 item perbandingan antara tim lo dan juga tim musuhnya. Makanya damage deal-nya nggak cukup, sementara damage deal dari tim kita itu lumayan cukup. Dan laning management, ini dia yang dipertontonkan oleh Boots. Karena dia tahu, Lordnya di arah bottom lane, dia mau main mirror dan dia mau ngedorong juga untuk memberikan pressure di area top lane. Sehingga teman-teman dari Aura Fire nggak bakal bisa kontes 5 lawan 5 di bagian Lordnya. Ini Lordnya mereka udah sabar dulu lagi. Tapi ternyata Fluffy maju ke depan untuk mencari informasi. Dia melihat ada beberapa pemain dari Onyx Esports yang udah mulai berkumpul. Bahkan untuk kali ini Godivanya akan siap untuk maju ke bagian depan. Tapi ternyata tidak. Karena dia lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Karena tidak baik untuk memaksakan. Tidak akan ada pemaksaan untuk kali ini. Godiva pun tahu. Godiva nggak bisa masuk lebih dalam. Dia masuk, Lord muncul, dia bakal hilang karena dia butuh Godiva. Aura Fire butuh Godiva untuk team fight selanjutnya. Team fight yang kali ini kemungkinan besar. Dari 2 laning phase yang dimiliki, ini bisa pecah 2 base turret, Profesor. Dan bahkan, kalau kalian sadar, Aura Fire belum mendapatkan turret sama sekali dari tim Onyx Esports. Makanya, pressure-nya benar-benar perfect banget. Dan bahkan Onyx Esports ini mengingatkan aku dengan beberapa tim yang bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di Filipina itu yang benar-benar poin killnya dikit, pressure-nya terus-terusan terjadi. Karena Setiap menitnya. dan bahkan kalau point killnya terlalu banyak, itu bisa ada salah satu shutdown yang bisa membalikan keadaan. Jadi Tapi rugi. lihat, yes bener banget. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka pada udah standby on position. Di arah bottom lane, mereka tidak ada yang bisa mengawal pergerakan dari Lota. Nila telah keluar dan bahkan best turret telah pecah di arah top lane. Onyx Esports, ada cewek tertangkap. Crossbow of Tank belum dikeluarkan, dapatkan. Crossbow of Tank keluar, membalikan keadaan menuju ke arah best turret dan bahkan Fluffy hampir down. Xavier Jakarta bertanda Onyx Esports berhasil mengamankan game yang kedua. Wow, 1-1 dengan adanya momen yang mereka ciptakan dari early game. Efek domino, snowballingnya berjalan hingga late game. Point kill yang gak begitu besar. Di bawah 10, di bawah 5 bahkan. Itu Sebelum dari fight ini berjalan loh. aku nggak ngerti sih cara mengcounter dari Xavier yang paling perfect selain Link. Dan kayaknya kita mulai boleh mencatat ulang, bro, bagaimana mengcounter Xavier ala Onyx Esports. Reverse psychology. I told you before. Tapi bukan psikologinya dong, reverse